Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Haleluya. Hari ini tadi disebutkan beberapa kali tentang today is kita merayakan, mengingat, bukan lebih daripada merayakan, tapi mengingat hari kasih sedunia yang nanti secara dunia 14 Februari ya. Memang Valentine's Day itu kalau secara dunia cukup banyak kontroversi karena asal mula daripada cerita di mana Valentine's Day ada juga pun ada beberapa versi yang akibatnya juga menimbulkan kontroversi. Tapi di sini kita tidak berbicara soal sejarah asal muasal Valentine's, tapi kita boleh diingatkan betapa Tuhan kita itu sudah mengasihi kita. Amin. Dan kiranya melalui Sunday memperingati hari kasih sedunia, atau juga kalau di Indonesia hari persahabatan ya. Kita boleh diingatkan akan anugerah Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan saya bersyukur hari ini juga sister kita welcome home ya, Like dari Malaysia ya. Ada tugas dia beberapa tahun di sana, tapi ada kesempatan dia berusaha untuk kembali ke rumah, ke Tokyo. Jadi bisa stand up, Like, just stand up ya. Mungkin yang lain belum kenal ya. Thank you. Dan ini adalah keluarga kita, keluarga rohani, begitu nyampe di Jepang cuma 5 hari. Saya bilang, wah berapa hari kamu di sini? Cuma 5 hari. Jadi 2 hari yang lalu dan 3 hari berikutnya dia sudah berangkat ke Malaysia ya. Dan saya bercanda, wah dunia ini memang bisa breakfast di Malaysia pagi hari, dinernya di Tokyo ya. Itulah dunia. Nah saudara, dan langsung begitu tiba di Tokyo dan langsung dia bilang apa yang saya bisa bantu, dia langsung melayani di bagian translator ya. Jadi bahasa Jepangnya sangat-sangat canggih ya, luar biasa. Thank you untuk talenta yang Tuhan berikan di rumah Tuhan di sini ya. Praise the Lord, saudara. Ini peringatan, istilahnya saya mau menyangkut 2 hari lagi kita akan melihat secara dunia tentang Valentine's Day. Ya, walaupun saya bilang tadi penuh dengan kontroversi ya, kalau di Indonesia atau di beberapa negara begitu 2 minggu atau seminggu sebelum Valentine's Day biasanya beberapa kota atau beberapa tempat di dunia ini langsung berkata jangan ya merayakan, dan dilarang dan diancam dan sebagainya ya. Dan yang menarik saudara, di dalam Valentine's Day itu selalu katanya ada coklat, tadi kan disebut coklat ya, dan coklatnya kebanyakan dibentuk hati ya. Dan coklat juga yang normal adalah manis ya. Jadi kalau berbicara kasih itu memang harus ada dari hati ya. Dan juga kalau bicara kasih, mencintai itu sesuatu yang membawa kebaikan ya. Walaupun terlalu banyak manis bisa kencing manis. Ya, tetapi kasih Tuhan kita adalah betul-betul manis yang mengubah kehidupan kita. Tadi pagi pastor ibadah dan pelayanan di Gunma Keng, dan ada satu lagu yang mengatakan kuasa Tuhan yang mengubah hidupku, memulihkan hidupku, dan kasih Tuhan yang mengubah kehidupanku. Kasih Tuhan itu sungguh-sungguh membawa perubahan dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah kita ingin hari ini membahas bukan sejarah Valentine's Day, but what is love?
Tetapi kasih itu apa? Itu menjadi tema khotbah hari ini. Ya, sebelum saya membuka lebih dalam firman Tuhan, saya diingatkan untuk mengingat akan kekuatan dari kasih itu yang luar biasa. Cinta itu membawa kegairahan yang luar biasa. Ya. Bahkan Tuhan sendiri yang disebut adalah God is love. Jadi kalau bicara tentang cinta yang sejati, yang sesungguhnya memang berbicara tentang Allah sendiri. Karena dunia ini sudah rusak saudara, sehingga yang disebut Valentine's Day bisa dilarang di dunia ini sebagian tempat. Oleh karena memang akibat daripada dosa yang membuat mereka melihat hari kasih itu sebagai sesuatu yang sensual, sebagai sesuatu yang seksualitas, sesuatu yang penuh dengan keduniawian, ya, membawa hawa nafsu. Tetapi sesungguhnya kalau berbicara kasih, kita harus mengerti bahwa kasih itu adalah satu bersama dengan Allah. Karena di dalam kitab Yohanes mengatakan God is love. God is love. Jadi kalau bicara kasih, kita juga berbicara akan Allah itu sendiri. Dan Allah dalam kasihnya membawa kekuatan satu kegairahan. Anda pernah dengar waktu Yesus pergi ke bait suci di dalam Injil. Dan kemudian satu hari dia marah-marah sekali. Dan dia melakukan sesuatu yang tidak biasa di dekat bait suci itu, di halaman bait suci. Di Yerusalem pada zaman itu dia lempar meja penukar uang. Dia lepaskan burung-burung darat, burung merpati yang dijual sebagai korban ke bait suci. Kemudian dia pecut itu ya. Dengan pecutnya orang-orang di sekitar situ untuk pergi dari situ. Kemudian di Alkitab mengatakan para muridnya teringat. Kita lihat di dalam Kitab Yohanes, Yohanes pasal 2, Yohanes pasal 2, ayat 17, Yohanes pasal 2 ayat 17, maka teringatlah murid-muridnya, murid-murid Yesus ingat bahwa ada tertulis, yaitu cinta. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya lagi kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku. Dan kita tahu aku itu hubungannya dengan Yesus yang sebelumnya begitu dia bersemangat sampai di rumah Tuhan dibersihkan dari orang-orang yang punya motivasi yang salah. Dasarnya apa? Kenapa begitu dia lakukan? Karena cinta. Cinta akan rumahku menghanguskan aku. Nah, waktu Yesus mengatakan rumah Tuhan, walaupun pada waktu zaman itu tertuju kepada rumah Tuhan yang ada di bait suci, tetapi di zaman Yesus Tuhan mau mengingatkan rumah Tuhan yang sesungguhnya adalah apa saudara? Yaitu dikatakan di ayat 21, pasal yang sama, pasal 2 ayat 21, tertuliskan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah atau rumahku, rumah Allah, ialah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus sendiri. Dan kita tahu di dalam perjanjian baru tubuh Kristus adalah saudara dan saya. Gereja Tuhan adalah tubuh Kristus. Jadi pada waktu firman Tuhan mengatakan para murid itu teringat bahwa ada tertulis, ini bukan ide daripada murid-murid Yesus, tapi sudah tertulis di dalam perjanjian lama bahwa cinta untuk rumahku, yaitu tubuh Kristus, gereja Tuhan, menghanguskan aku. Menghanguskan itu membawa satu kegairahan
yang luar biasa. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya mengatakan bahwa cinta akan rumah Tuhan itu seperti konsum, betul-betul memenuhi konsum itu segala area di dalam kehidupan itu dipenuhi karena cinta Tuhan. Cinta Tuhan akan gerejanya. Dan itu sudah tertulis di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus membayangkan satu hari gerejanya itu adalah dipenuhi dengan orang-orang yang punya motivasi benar. Gerejanya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan itu membuat dia sangat bergairah. Gairah luar biasa. Cinta akan gerejanya tubuh Kristus. Membuat Tuhan itu seperti hangus. Ya, cinta itu memang, makanya kalau orang lagi naksir seseorang bisa mukanya mendadak bisa merah, saudara. Kenapa? Karena ada aliran darah yang banyak bergerak. Ada satu yang menggairahkan. Ya. Saya berharap pada waktu kita ibadah di sini Yesus melihat kita sebagai gerejanya, dia bergairah melihat saudara dan saya. Haleluya. Tuhan Yesus bergairah terhadap gerejanya. Harapan saya Anda boleh menjadi umat gereja, orang-orang tebusan yang bergairah juga kepada Tuhan. Jangan sampai kita ke gereja karena kebiasaan. Jangan sampai ke gereja karena kita sekedar KTP Kristen. Karena orang tua Kristen. Mungkin juga kadang-kadang orang tua karena memang saking bersemangatnya untuk meminta anaknya ke gereja. Papa mama bilang, kalau nggak ke gereja, bulan ini nggak dikirim. Kalau yang sekolah di luar negeri dengan jaminan orang tua. Ya, saya berharap kita semua, kita boleh ada di gereja karena kita pun bergairah. Karena kasih Tuhan yang bergairah kepada gerejanya, saudara. Makanya kalau orang bergairah senyang, ya, senyum. Datang ke gereja jangan senyum. Kita tunjukkan kegairahan kita kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan Yesus katanya. Cinta akan gerejanya tubuh Kristus. Saya bersyukur dia cinta kepada saudara dan saya. Haleluya. Praise the Lord. Saudara, but what is love? Tetapi apakah kasih itu? 1 Yohanes pasal 4. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. 1, 2, 3. Tertuliskan, inilah kasih itu. Dan dikasih tahu penjelasannya. Yaitu, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. This is love. Not that we love God, but that He loved us. Ada terjemahan yang lain mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, this is love. Not that we love God, but God first loved us. Kasih itu, kalau kita bicara kasih adalah bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan di dalam kasihnya, dia memberikan atau mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Kalau kita bicara tentang kasih yang benar, kasih daripada Allah itu sendiri, pasti kasih itu membawa damai. Kalau orang bilang, I love you, cinta tetapi sering ribut, ada yang salah, saudara. Karena cinta yang benar membawa damai sejahtera. Kemudian Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan konteks yang sama. Ini ayat yang sering kita dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal atau mengutus anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anaknya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya harapan pastor, semua rekan-rekan baik yang di sini yang beribadah di live streaming, Anda tidak ragu-ragu bahwa Anda orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab di dalam kepercayaan imanmu kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengatakan engkau beroleh hidup yang kekal. Saya bersyukur Tuhan tidak berkata begini, percayalah padaku maka kamu akan beroleh hidup yang kekal. Tidak, saudara. Percaya kepada Yesus maka engkau beroleh hidup yang kekal. Present tense. Kalau bahasa Inggrisnya, for God so loved the world that he gave his only son. Satu pernyataan bahwa whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Present tense bahwa Anda dan saya sudah memiliki hidup yang kekal. Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Anda memiliki hidup yang kekal. Karena itulah kalau ditanya takut mati enggak? Seharusnya jawaban kita tidak takut. Karena kita punya hidup yang kekal. Sebagai orang percaya di dalam iman Yesus, Anda tidak dijanjikan moga-moga engkau selamat. Kepastian di dalam Yesus, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus diselamatkan karena beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau berbicara tentang pertanyaan pertama, but what is love? Itu adalah Allah yang mencintai kita. Seorang filosofer yang terkenal bernama Victor Hugo berkata begini, great happiness of life is the conviction that we are loved. Kebahagiaan yang besar dalam kehidupan ini adalah memiliki satu keyakinan bahwa kita dicintai. Saya selalu bilang bahwa capek mengejar cinta, enak dicintai. Yang belakang yang senyum-senyum ya. Atau yang pernah ngalamin putus cinta karena ngejar-ngejar cinta tapi tetap juga putus. Capek saudara. Dicintai lebih enak. Daripada sekedar mengejar-ngejar untuk dicintai. Karena betapapun Anda berusaha untuk mencintai orang, ada saja kekurangan Anda yang dilihat oleh orang itu. Tapi kalau Anda dan saya sadar, yakin Anda dicintai oleh Tuhan, Anda tenang. Dunia ini boleh menolak saya, tetapi aku dicintai Tuhan. Cukup saudara. Semakin saya bertumbuh dalam Tuhan, semakin saya tenang karena I know God loves me. Enggak peduli apapun yang terjadi di dunia ini. Kalaupun saya harus meninggal dari dunia ini is okay. Bukan berarti pastor buru-buru. Enggak. Saya akan ada di dunia ini selama Tuhan masih berikan saya kesempatan. Tetapi kalau saya harus pergi, is okay. Because I know I am loved by God. Haleluya. Begitupun saudara. Karena kasih Allah tidak terbatas kepada seseorang. Kasih Allah kepada dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia ada di dunia ini. Dan dia berikan Yesus anaknya yang tunggal, bukan sekedar buat orang Kristen, buat orang Yahudi, tetapi untuk dunia ini, untuk segala kaum, suku, bangsa dan bahasa, Tuhan berikan kesempatan untuk beroleh keselamatan, untuk beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara teringat akan kayu salib, kita bersyukur memang di situ dosa, kutuk, sakit penyakit, kesalahan ditanggung oleh Yesus melalui tubuhnya yang disalib. Tetapi di salib juga
ada satu kebenaran yang sangat penting bahwa di kayu salib Allah membuktikan kasih-Nya pada manusia. Dengan segala keberadaan manusia yang dosa, Allah sudah membuktikan kasih-Nya kepada manusia dengan Yesus mati di kayu salib, saudara. Kalau kita menangkap akan betapa Allah itu mengasihi kita, hidup kita ini betul-betul berubah, saudara. Betul berubah. Ini kesaksian benar. Ya. Ada satu calon pendeta masih muda yang sekolah Alkitab. Ini di satu negara yang berbahasa Inggris. Dan pendeta muda itu karena sebentar lagi dia lulus, dia harus mengambil satu proyek. Kalau kita di Indonesia kalau kuliah ada KKN, ya. KKN. Ada KKN yang baik, ada KKN yang nggak baik, oke? Ya, kata KKN itu harus hati-hati. Ya, ada yang KKN korupsi, kolusi dan nepotisme itu nggak benar. Ya, tetapi ada KKN yang baik, kuliah kerja nyata. Jadi pendeta muda yang masih kuliah ini dia dapat ada wajib untuk KKN. Ya. Dan karena sebagai orang yang mau mengambil nilai dia tidak bisa milih ya KKN di mana. Nah, dia ditugaskan di satu rumah sakit jiwa, saudara. Hari pertama dia datang dan ternyata dia ditugaskan masuk ke dalam ruangan yang cukup banyak, cukup besar ruangannya, lumayan banyak orangnya. Yaitu orang-orang yang depresi, sakit jiwa, saudara. Dan dindingnya itu bukan dinding seperti gini, saudara. Dindingnya dilapisi dengan karet busa yang melindungi sehingga kalau mereka sudah jedor-jedorin kepalanya tidak melukai, ya. Nah, di situ begitu dia masuk, pendeta muda ini tentunya namanya orang yang dalam keadaan seperti itu, nggak peduli siapa yang masuk. Orang lalu lalang aja, ada yang nangis, ada yang diem di sana bengong-bengong, ada yang jalan dan sebagainya, saudara ya. Nah, dan juga namanya dengan kondisi gitu orang kalau dalam keadaan sakit jiwa itu terkadang dia enggak tahu pipis sendiri, saudara, pipis di mana gitu ya. Jadi masuk ke ruangan itu pun penuh dengan pesing. Dia bingung, dia stres juga. Tapi karena dia harus mengikuti program, kalau enggak ya enggak dapat nilai ya, dia bercobalah bertahan. Ya, hari pertama lewat, udah hari kedua, terus dia tambah bingung mesti ngapain di situ, saudara. Ya, dan akhirnya dia memutuskan udahlah, dia cari tempat yang lumayan tidak bau, dia duduk. Terus akhirnya waktu dia duduk dia lihat orang-orang itu ya. Kemudian ada suara yang bilang suruh nyanyi. Terus dia tahu tuh suara Tuhan, nyanyi apa? Dia bingung. Ya. Kemudian dia teringat nyanyian anak kecil, saudara. Jesus loves me, that I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong. They are weak but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. For the Bible tells me so. Dia mulai nyanyi kecil tambah kuat, dia tambah berani. Tapi ya nggak ada orang yang istilahnya nggak ada orang yang memperhatikan dia. Tapi karena Tuhan bilang suruh nyanyi, dia nyanyi ulangi lagi, dia tambah kenceng, tambah berani, dia nyanyi. Akhirnya dia menikmati aja nyanyi itu dengan suara keras di ruangan itu. Dan orang lalu lalang dan sebagainya. Nggak peduli. Nah, jadi kalau worship leader di sini, kalau Anda mimpin pujian dan Anda bilang angkat tangan pada yang nggak ikut, tenang aja.
Yang gak ikut itu sedang mikir. Jadi Anda gak usah stres. Waduh lihat tuh kemana. Jadi dia udah tambah berani, relax aja. Dia nyanyi Jesus love me there I know. Dia mulai menikmati di situ sambil duduk gitu ya. Orang beberapa jam kemudian ada seorang yang tahu-tahu deket dia, agak khawatir juga dia. Duduk orang itu. Terus kemudian nggak lama kemudian orang itu mulai nyanyi dengan suara kecil. Jesus love me there I know. Mulai ngikut. Besoknya dia datang lagi nyanyi yang sama. Setelah beberapa minggu hampir semua yang di dalam ruangan itu ikut nyanyi. Jesus love me there I know. Mulai tenang. Mulai nggak ada yang mulai begini ya macam-macam, mulai tenang semua. Dan rupanya dilihat di monitor sama pengawas di sana dan setelah berapa bulan sebagian besar orang itu mulai depresinya turun sekali. Dan setelah kurang lebih setahun sebagian besar dari mereka dipulangkan ke rumahnya untuk dirawat di rumahnya. Hanya beberapa yang masih dianggap perlu dirawat tapi tidak perlu dikurung di ruangan yang depresi. Oleh karena ada orang yang nyanyi Jesus love me there I know. For the Bible tells me so. Orang-orang itu gak tahu gimana caranya, gimana Roh Kudus bekerja sehingga orang-orang yang berpenyakit jiwa itu dijamah dan mengalami somehow ada pengertian di dalam jiwa mereka akan kasih Allah dan mengubah hidup mereka. Ya. Dan ini memang nyanyian yang luar biasa yang ditulis oleh seorang yang bernama Anna B. Wenner. Ini dari Eropa yang hidup di tahun 1820 dan meninggal tahun 1915. Ya, udah lama sekali. Ternyata lagu itu sebenarnya awalnya bukan lagu tetapi satu puisi. Puisi yang dimasukkan ke dalam satu cerita. Cerita itu ditulis dengan tujuan untuk menghibur anak-anak yang sedang dalam sakit yang sekarat. Anak-anak kalau sudah sakit kan dalam ketakutan, apalagi ketika dalam keadaan sekarat penuh dengan ketakutan. Nah itu ada seorang yang bernama Anna B. Wenner bersama sisternya, dia nulis kisah. Kisahnya itu untuk tujuannya untuk menolong anak-anak melewati masa-masa yang ketakutan di dalam sakit yang sekarat. Dan di dalam cerita itu dimasukkanlah puisi tentang Jesus love me there I know. Dan puisi ini cukup panjang. Nah, tapi setelah berapa tahun kemudian, tahun 1860, lebih ya, berapa tahun kemudian, melalui perkataan itu orang mempersingkat dan menjadikannya satu lagu. Yaitu yang kita kenal sebagai Jesus love me this I know. Ya, sebagai lagu anak-anak saudara ya. Karena memang ditulis untuk puisi untuk anak-anak. Nah ini satu pelajaran juga di jemaat. Mungkin Anda tidak bisa nyanyi, tidak bisa main musik. Tapi mungkin Anda punya talenta menulis puisi. Tulislah puisi tentang Tuhan. Tulislah puisi tentang karakter Tuhan. Tulislah puisi tentang sesuatu yang Anda dapatkan dari Tuhan. Dan kalau Anda menulisnya dengan satu anugerah, siapa tahu 5 tahun kemudian orang menemukan puisi Anda dan membuat lagu. Dan lagu itu ternyata menjadi lagu yang sangat memberkati dunia. We never know ya. Waktu Anna B. Wenner bersama sisternya menulis puisi ini, dia tidak pernah berpikir bahwa puisi itu akhirnya menjadi satu lagu yang memberkati dunia. Memberkati orang-orang di dunia ini tentang kasih Allah. Ya. So jadi kalau worship leader di sini Anda nyanyi dan orang-orang tidak ngikut, jangan kecewa. Jangan kecewa. Itu orang-orang yang gak ngikut banyak pikirannya. Nanti kalau sudah merasakan kasih Tuhan, dia akan ikut. Oke?
Ya, jadi jangan jadi worship leader jangan stres ngelihat orang-orang. Oke, relax aja. Anda nikmati kasih Tuhan, nanti kasih Tuhan menjamah orang-orang. Haleluya. Pastor kalau khotbah orang-orang diem gitu ya, saya relax aja. Saya menikmati aja. Ya. Sebab saya percaya kalau Anda nanti mulai dijamah Tuhan, Anda akan bersemangat. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang kedua kita lihat menjawab pertanyaan, what is love? Apa itu kasih? Kasih itu apa? Kita lihat di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Jadi kalau kita berkata tentang kasih, yang kedua jawabannya adalah yaitu kasih itu kita harus hidup menurut perintahnya, saudara. Kita harus hidup menurut perintahnya. Tadi yang pertama dari Yohanes, 1 Yohanes, waktu bicara kasih itu adalah bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Yakinkan diri kita bahwa you are loved. No matter situasi yang ada, Anda dicintai oleh Tuhan. Yang kedua, bicara kasih, apa itu? Yaitu hidup menurut perintahnya. Kasih itu mengingatkan kita untuk belajar hidup menurut perintah Tuhan atau menuruti hukum Tuhan. Hidup menurut hukum Tuhan. Nah, Tuhan memberikan jawaban memperluas tentang kasih adalah hidup menuruti perintah Tuhan. Markus pasal 12. Markus pasal 12. Ayat 28 sampai 31 kita baca. Markus 12 ayat 28 sampai 31. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki yang bersoal jawab dan tahu, tanya jawab dengan Yesus, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Ahli Taurat ini datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Atau perintah manakah yang paling utama? Ayat 29, jawab Yesus, hukum yang utama atau perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kemudian ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua atau perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum atau perintah lain yang lebih utama daripada kedua. Hukum kedua perintah ini. Jadi waktu kita berkata bahwa what is love? Cinta itu adalah Allah yang mengasihi kita. We are loved by God. Apa itu cinta? Yaitu kita belajar menuruti perintah atau hidup menurut hukumnya Tuhan. Nah, bagi kita saudara, waktu kita bilang memperingati hari kasih sayang sedunia atau hari persahabatan dunia atau kerennya Valentine's Day, bukan sekedar exchange gift, bukan sekedar surat cinta, bukan sekedar makan di restoran. It's okay, semua itu no problem. Selama itu dalam batas wajar. Tetapi bagi kita orang percaya umat Tuhan, ketika kita mengingat Valentine's Day, kita diingatkan bahwa kita ini sudah dikasihi oleh Allah. Dan kita mau hidup menurut perintah atau hidup sesuai dengan hukum Allah dengan ekspresi atau tindakan mau bertumbuh mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa,
akal budi, pikiran, dan kekuatan kita. Dan mau berusaha hidup mengasihi sesama. Jadi waktu Valentine's Day Anda diingatkan, yes, thank God that I am loved by God. Thank God bahwa ada satu kehendak Tuhan yang harus saya lakukan, yaitu hidup menurut perintah Tuhan, hukum Tuhan. Kita cek Valentine's Day itu bukan sekedar saya bilang exchange gift, pergi ke satu tempat, makan dan sebagainya, semua itu oke. Selama itu secara prinsip sehat, baik. Tetapi yang terutama mengingatkan bahwa melalui kita diingatkan, kita dikasih oleh Allah, dan Tuhan mau hidup kita ini menuruti perintahnya, hukumnya. Bagian kita adalah mengasihi Allah, bertumbuh mengasihi Allah. Karena saya bilang bertumbuh, setiap orang ada level iman dalam mengasihi Tuhan. Keluarga orang Kristen, bahkan sekolah Alkitab tidak menjamin Anda mengasihi Tuhan dengan benar. Belum lama ini saya ketemu dengan orang, sudah umurnya 35 tahunan kira-kira ya. Ternyata orang ini ada keturunan Amerika dan Jepang. Bahkan dari keluarga Kristen. Dan satu anak muda ini ternyata dia ini, cowok ini pernah sekolah Alkitab. Kaget juga saya. Wow, pernah sekolah Alkitab saudara. Dan tetapi setelah bicara itu, waduh, ternyata memang perjalanan hidupnya tidak mudah. Sehingga banyak kepahitan, luar biasa. Sampai dia ngomong akhirnya, dia bilang, kamu ini, apakah kamu ini bisa melakukan konseling? Dia bilang, pastor. Saya bilang tergantung. Maksudnya kalau kamu berharap saya sebagai konselor lulusan psikologi, bukan. Karena saya tidak pernah di training secara psikologi kayak punya ijazah psikologi. Tetapi kalau kamu tanya apakah saya memberikan konseling, yes. Sebagai seorang hamba Tuhan, salah satu bagian saya adalah memberikan konseling. Tetapi konseling saya selalu berdasarkan firman Tuhan. Jadi kalau kamu mau dengerin konseling ya berarti kamu akan denger ayat-ayat firman Tuhan. Dia bilang oke. Dia bilang ya. Ya dari situ mulai ngobrol-ngobrol. Memang ternyata banyak hal yang sampai dia berkata, terus terang walaupun aku lahir dari keluarga Kristen, saya tidak tahu iman saya. Apakah aku sungguh-sungguh percaya adanya Tuhan. Sampai begitu saudara. Lulusan sekolah Alkitab. Kasih kepada Allah ini harus bertumbuh. Dan salah satunya dalam pertumbuhan mengasihi itu trusting. Trusting itu menaruh, berserah kehidupan kita kepada Tuhan. Trust. Apa yang dia kerjakan itu baik adanya. Trust kepada Allah, apapun yang saudara alami trust. Termasuk yang tidak enak, termasuk yang sulit, termasuk yang dianggap musibah bagi manusia. Trust God. Karena di dalam kasih itu ada bagian trust God. Trust God. Yesus membuktikan kasihnya dengan dia trust rencana Allah Bapa. Pokoknya dia trust. Karena dia berkali-kali mendengar suara Bapanya, I love you. Kalau kita baca di Injil, kita dengar suara daripada Bapa kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, di mana aku berkenan. Beberapa kali. Jadi Yesus diyakinkan dan teguh akan kasih Bapa. Sehingga pada waktu dia ditetapkan untuk mati sebagai juru selamat di kayu salib. Walaupun secara manusiawi Yesus berdoa kan 3 kali. Dia bilang kalau boleh cawan penderitaan kematian ini, kalau boleh tidak perlu aku mati. Kalau boleh
Kalau boleh ada jalan lain untuk menyelamatkan. Tetapi Bapa di surga bilang, tidak, engkau harus mati. Dan Yesus, karena dia yakin kasih Bapa, ada satu trust kepada Bapa. Kalaupun dia mati, nanti dia bangkit. Kalaupun dia mati, dia bangkit. Trust, saudara. Saudara, bertumbuh di dalam mengasihi Allah. Satu pertumbuhan. Valentine's Day mengingatkan kita yang sudah dikasih oleh Tuhan. Apakah kita mau terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Dengan hati, jiwa, pikiran, bahkan kekuatan kita. Sehingga pada waktu saudara, kalau di gereja, saya berharap saudara bukan sekedar karena angkat tangan disuruh, tepuk tangan karena disuruh sama worship leader. Tetapi karena Anda rejoice untuk kasih daripada Allah. Sehingga Anda bertepuk tangan bukan karena sekedar disuruh, dipaksa. Tetapi Anda menikmati, kita menikmati persekutuan dengan Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Dan juga Valentine's Day mengingatkan kita mau berusaha untuk hidup mengasihi sesama. Ini gak gampang saudara. Ya, karena manusia tidak sempurna. Bahkan manusia yang lain dipakai oleh Tuhan untuk mengasah hidup kita. Amsal pasal 27 ayat 17. Ini ayat yang terkenal yang sering saya ucapkan. Saya berharap Anda ingat di dalam pikiran dan hatimu. Karena ini akan sering terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda lupa akan ayat ini, Anda bisa kecewa luar biasa deh. Pada waktu Anda mengalami sesuatu dengan orang lain. Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pada waktu Tuhan mengatakan, memberi perintah bahwa kasih ialah hidup menurut hukum Tuhan. Dan salah satu hukum Tuhan adalah kasihilah sesama. Artinya saudara akan terjadi gesekan antara sesama. Pada waktu Anda mempraktekkan bertumbuh mengasihi, ini akan terjadi gesekan. Dan kalau kita lupa akan ayat ini, kita bisa kecewa. Karena gesekan itu terjadi justru untuk mempertajam kita. Untuk mengasah kita. Kalau kita bilang di dalam satu keluarga, suami dan istri, nanti kalau Anda baru menikah ya, waktu pacaran semuanya enak saudara. Rasanya beautiful, rasanya baik, rasanya wah, I found the perfect one. Finally I found the perfect one. Saya garanti dalam seminggu ternyata enggak juga perfect pasangan Anda. Memang karena tidak ada manusia yang perfect saudara. Tetapi kalau kita belajar mau mengasihi dan tahu dan ingat ayat ini, Allah memakai sesama untuk mempertajam kita, pernikahan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Akan menolong kita melihat dunia dengan lebih bijaksana. Akan membuat saudara tambah pinter, tambah mengerti. Dulu khotbah pastor katanya dulu sebelum saya menikah sulit dimengerti. Dulu katanya, saya juga bingung. Saya cuma bilang Tuhan terima kasih aja karena di dalam kesulitan saya berkhotbah ternyata banyak yang bertobat. Itu saja yang saya bilang Tuhan engkau tolong saya. Tetapi katanya sulit. Nah setelah menikah berapa tahun ada orang ngomong ini loh Pak saya dengar khotbahnya rasanya sekarang enak didengarnya. Terus saya mikir-mikir, oh rupanya saya diasah dalam pernikahan. Diasah. Ya. Diasah dalam pernikahan sehingga akhirnya menjadi lebih baik. Pisau, tumpul itu sulit berguna. Bahkan kita pengennya buang saja. Jangan dibuang. Diasah dengan benda yang tajam. Pasti menjadi berguna.
Di gereja di sini, saya ngomong sama leader kita, tidak boleh ada perkataan dari mulut kita keluar dari gereja. Nggak mau. Betapapun Anda ngaconya, saya mau berharap Tuhan memakai sesama dan mengasah Anda. Saya melatih rekan-rekan pelayanan dan calon pendeta jangan sampai keluar dari mulut kita, keluar dari gereja. Kalau orang mau keluar karena orang itu. Tetapi jangan dari mulut hamba Tuhan mengatakan kamu keluar dari gereja. Karena saya percaya selama orang itu masih dipegang sama Tuhan, orang itu mengizinkan Tuhan pegang dan diasah pasti berguna. Haleluya. Amin saudara. Jadi kalau ngelihat orang yang berbuat salah, nggak usah dibesarkan kesalahannya. Doakan supaya dia mengizinkan dirinya dipegang sama Tuhan. Dan satu hari kalau dia mengizinkan diri pegang sama Tuhan, kesalahan apapun diasah pasti berguna. Haleluya. By the grace of God. Ya. Oh jadi kalau saya salah nggak dikeluarkan, kagak memang. Tetapi saya bilang kalau Anda berbuat dosa terus, Anda yang menyiksa dirimu. Kembalilah ke jalan benar. Izinkan Tuhan mengasahmu sehingga engkau berguna bagi Tuhan, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi sesama. Amin saudara. Haleluya. Berusaha mengasihi sesama tidak mudah. Tapi saya katakan bahwa by the grace of God kita bisa lakukan. By the grace of God. Ada seorang yang bernama Victor Hugo ini yang saya bilang ini, saya ambil lagi perkataan orang ini karena ini filosof yang luar biasa. Dia berkata begini, the great acts of love are done by those who habitually performing small acts of kindness. Perbuatan, tindakan kasih yang luar biasa itu sebenarnya dilakukan oleh orang-orang yang secara setiap harinya membangun pola gaya hidup, melakukan tindakan-tindakan kecil, tindakan-tindakan kebaikan yang dianggap kecil. Jadi kalau kita belajar di rumah, Anda mulai berkata yang positif kepada teman rumah atau di tempat kerja, walaupun teman kerja menyebalkan, Anda jangan ikut jadi menyebalkan. Kita harus tetap berkata yang positif, yang baik. Taburkan perkara-perkara yang kecil. Anda udah kesel sama orang ini, kesempatan Valentine Day, beliin coklat yang cukup mahal, jangan murahan. Supaya dia tahu bahwa Anda serius dengan, bukan relationship, tapi serius untuk berbuat baik kepada orang itu. Perbuatan kasih yang besar dilakukan oleh orang-orang yang secara habitual, secara pola hidup melakukan tindakan-tindakan kebaikan, kemurahan hati yang dianggap kecil, saudara. Lakukan itu. Dengan tetangga Anda, make sure jangan acu tak acu. Di Jepang ini kan kaku sekali, saudara ya. Tetapi hal-hal, ada keuntungan jadi orang asing. Ya, memang susah bahasa Jepangnya, tapi keuntungannya saudara nggak peduli bukan nggak peduli lah, tapi maksudnya saudara nggak malu lah udah. Ohayo gozaimasu. Pokoknya di depan rumah saya, orang yang lewat, kalau saya pas ada di depan, siapapun orang dari anak kecil, baby, obacang, ojicang, sampai umur yang sampai begini saudara 92 tahun, 95, selalu saya bilang konnichiwa. Makanya kalau obacang itu saudara, bahkan yang sudah jalan gitu saya pegangin tangan. Obacang genki. Terus pokoknya saya selalu bilang, Yesus sama aishiteiro. Ya. Pokoknya sesuatu yang kebaikan.
Ada orang-orang memang yang tadinya tetangga, yang tadinya begitu saya ngomong konnichiwa, terus tapi ya pastor kan kulitnya tebal. Ya, kulit badak saudara. Udah pokoknya kira-kira mungkin hampir 1,5 tahun lah. Kalau dia lewat itu saya selalu bilang konnichiwa, konnichiwa, konbawa. Pokoknya akhirnya lama-lama dia sendiri bilang konnichiwa. Kan saya selalu konnichiwa begini, konnichiwa, ohayou gozaimasu. Tetangga saya kalau konnichiwa selalu angkat tangan. Sekarang begini. Ya. Kalau orang Jepang kan begini loh. Sekarang karena saya begini saudara. Pokoknya saudara sesuatu yang kecil lakukanlah. Smile, jangan kaku. Memang ya harus hati-hati kalau sister ya kalau dengan terlalu muda ya jangan salah paham ya. Tapi ya jangan melotot-melotot juga saudara ya. Sesuatu yang kecil Anda kembangkan, lakukan yang kebaikan demi kebaikan saudara. Mereka akan lihat Anda berbeda. Nanti kalau ada kesempatan masuklah kabar bahwa Tuhan Yesus yang membuat saya berubah. Haleluya. Nah saudara, saya akan tutup ini. Mengingatkan bersama-sama bagaimana mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan terus kita belajar bertumbuh, mencintai rumah Tuhan. Anda bergairah datang ke gereja, satu kegairahan. Jangan sampai datang ke gereja murung, datang dengan senyum. Datang dengan satu garian karena Tuhan bergairah kepada gerejanya, kepada tubuh Kristus. Kemudian juga kita mau berusaha untuk hidup mengasihi sesama. Saya bilang tidak gampang, tetapi lakukan yang kecil. Valentine's Day mengingatkan kita untuk mengembangkan kesabaran. Belajar lebih sabar sedikit. Belajar lebih sabar sedikit murah hati. Belajar sedikit lebih berkata-kata yang sopan, yang baik, saudara, yang membangun. Mengurangi yang menjatuhkan. Di Valentine's Day ini mengingatkan kita untuk lebih lagi. Walaupun sedikit tapi lebih lagi. Tindakan belajar mau mengampuni dan jangan menyimpan kesalahan orang lain, saudara. Jangan simpanlah. Benar-benar, saudara. Jangan simpan, saudara. Seseorang bertanya sama saya. Saya bilang orang yang berjumpa sama saya ini. Dia bertanya, kamu siapa? Dan saya bilang ya saya lahir bukan dari keluarga Kristen. Udah 35 tahun yang lalu saya ikut Tuhan dan sebagainya. Dia bilang, bagaimana sih kamu itu tetap setia sama Tuhan Yesus? Gimana kamu itu tetap kayaknya kamu itu enjoy your Christian life. Kamu menikmati Christian life. Terus Tuhan kasih hikmat sama saya. Saya bilang gini. Pertama ya. Kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang menikmati kehidupan kekristenan bersama Tuhan. Jangan menaruh pengharapan pada manusia. Jangan, saya bilang. Terus waktu saya ngomong gitu rupanya pikirannya bekerja, dia rupanya mengerti. Rupanya dia banyak berharap pada manusia. Jangan berharap pada manusia. Yang kedua saya bilang, ya, adalah jangan pernah menyimpan sakit hati. Dia manggut-manggut lagi. Dan saya memahami bahwa dia ngerti apa yang saya maksud. Karena dia rupanya banyak menyimpan kepahitan. Ngomongnya pahit, saudara. Yang ketiga, Pastor bilang, jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Don't ever ask God why. Jangan, saudara. Saya kasih tahu, nggak akan dijawab sama Tuhan. Pastor taunya dari mana? Kok kayak Tuhan aja? Iya, saya tahu. Itu semua yang tanya, why God? Nggak ada yang dijawab. Anda baca Alkitab kalau nggak percaya. Terus yang paling hebat,
pertanyaan, saudara masih ingat kitab Ayub kan? Ayub itu banyak tanya sama Tuhan. Why? Dan Anda baca terakhir nggak ada satupun yang dijawab sama Tuhan. Jadi saya kasih tahu, kalau Anda tanya why sama Tuhan, saya kasih tahu nih, nggak bakal dijawab. Karena Tuhan punya hak penuh untuk tidak menjawab. Jadi jangan tanya. Dan saya bersyukur sebagai hamba Tuhan sebagai orang percaya setelah melewati itu apapun yang terjadi saya tidak tanya why God. Why God. Saya cuma bilang God I trust you. I don't understand but I trust you. Aku tidak mengerti tapi aku percaya Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Amin. Valentine's Day yang kita nanti ingatkan mungkin 14 saudara mungkin dikirim lewat media sosial dari teman-teman dari keluarga, tapi ingat pada waktu Anda terima Happy Valentine's Day, Anda ingat thank God I am loved by God. Yang kedua, Happy Valentine's Day, yes I need to grow. Aku harus lebih bertumbuh untuk hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami puas dengan Engkau mengasihi kami. Kami puas Tuhan. Kami puas bahwa kami dikasihi dengan segala apapun keberadaan kami, Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Dan kami diingatkan juga, kasih itu artinya juga bahwa kami mau belajar hidup menurut perintah Tuhan. Terus terang ada perintah Tuhan yang tidak mudah. Yang terkadang kami tidak paham dengan pikiran kami. Bahkan terkadang bertentangan dengan cara pikir kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Tidak mempertanyakan Engkau. Tidak meragukan perintah-Mu Tuhan. Kami mau belajar untuk berserah. Dan bertumbuh dalam keyakinan bahwa apapun yang terjadi, baik kepada diri kami, kepada dunia ini, Engkau sedang bekerja untuk membawa kebaikan. Membawa kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen. Amen. God bless you. Silakan saudara bisa duduk.